hormati dan saya banggakan Bang Budi, Bang Sony, yang saya muliakan Kiai Kampung, yang saya banggakan juga teman-teman kepala desa Kabupaten Tegal. Ini dihadiri dari Brebes juga, alhamdulillah ada perwakilan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, walaupun mungkin masih ada yang lain yang masih belum hadir dalam perjalanan, tadi sudah ngabari, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak. Bang Budi, izin saya sampaikan perihal kemarin, mestinya ini yang di depan ini bukan saya mestinya. Cuma dilalah kebetulan kemarin dari ada Bang Sony dan Pak Ustadz Irawan itu ada pertemuan di Pedas Lohor ya Mas, di Pedas Lohor, kemudian cerita ada kegiatan Kiai Kampung, saya diundang, dikabari kalau rencana nanti ada Bang Budiman Sujatmiko hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Kiai Kampung. Sekalian gayung bersambut, kita manfaatkan dengan kesemangatan teman-teman dalam rangka keinginan teman-teman Kades itu ada perubahan di Undang-Undang Desa. Makanya saya alhamdulillah ini bisa ada kesempatan. Kemarin mestinya kita sudah ada semangat, ada apa, sudah kita sepakat akan berangkat tanggal 17 ya. 22 ya, 22 Desember kemarin ya. 22 Desember kita sudah sepakat, kita sudah siap semua. Kemudian diundur 17 Januari rencana. Makanya aja mundur maning Pak. Siapa? Aja mundur maning. Itu jadi kemarin juga teman-teman, lah ini dengan adanya Bang Budi, terus nanti kita apa namanya, terus kalau diskusinya terus aja mangkat ning Jakarta, nah, pada keter malah nanti malah pada keter. Tapi nanti kita mohon petunjuk, mohon arahan, atau mungkin nanti diskusinya seperti apa, kita baiknya bagaimana. Jangan sampai kita juga berangkat ke Jakarta malah dadikaken apa yang kita inginkan justru malah ngepong, malah jebule ngajuakan siapa gitu. Misalnya dari BPD atau dari kebanyakan dari perangkat atau segala macam. Artinya kita lagi bersemangat untuk desa semua. Kita lagi kepengen menang-menangan gitu. Nah, kebetulan juga saya menangkap kegiatan Kiai Kampung ini ada hubungan dengan petani. Makanya nyambung sekali. Kita berharap juga pertanian di masing-masing desa kami itu kita harapkan bisa maju, bisa memakai teknologi tepat guna minimal kan gitu. Nah, itu ada kemarin katanya pupuk Kaltim. Nah, saya sendiri kan pupuk yang dipakai di sini pupuk apa, kita lagi semangat pakai pupuk organik kan gitu. Nah, ini pupuk Kaltim ya sudah nggak masalah, karena dari petani kita itu untuk merubah pola dari pupuk kimia ke pupuk organik itu agak kesulitan juga. Makanya bertahap, dan di samping juga kita di desa itu lagi kesulitan juga masalah pupuk gitu. Makanya coba kita pelan-pelan dulu pun waktu dari pupuk organik, pupuk alam berpindah ke pupuk kimia pun kita sulit dulu, jarene wong tua kan gitu. Nah, ini kita pun akan merubah kembali ke alam lagi agak kesulitan ya. Makanya ya sudah, karena juga saya juga sering disampaikan oleh petani agak kesulitan untuk pupuk kimianya. Nah, ini pupuk Kaltim
malah kita semangat lagi untuk biar bisa minimal mengatasi problem yang ada di desa. Itu monggo nanti dari teman-teman semua ada yang lebih, ini ada dari Abdesinya belum datang ya, belum hadir ya. Oh itu ya Abdesi ya, siap Abdesi. Ajak kudeta Pak. Abdesi Perjuangan ya. Ajak kudeta Pak aja Pak. Itu Mas Lasti ini tadi katanya masih ada kegiatan, kemudian nanti akan nyusul ke sini. Jadi mohon maaf teman-teman, saya duduk ngene bukan penjajiran orang apa ngene kabeh orang apa. Nggih, wong kita lurah pada baik kabeh. Nggih, ngaten mungkin sementara yang bisa saya sampaikan, monggo kesempatan ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Monggo Mas Urip, Mas Uha. Ini katanya perjuangan bersama dulu waktu undang-undang desa di Parade Nusantara. Itu monggo teman-teman, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan untuk mempersiapkan kira-kira dialog yang akan kita sampaikan itu seperti apa, karena ada beberapa versi dari pengajuannya DPD, kemudian dari dari BPD, DPD Dewan Perwakilan Daerah, DPD RI. Ya, kan ada usulannya itu kok saya lihat hanya beberapa atau bahkan mungkin nggak ada yang sesuai dengan aspirasi teman-teman gitu. Makanya ini kita juga mohon petunjuk bagaimana untuk, karena yang sudah masuk prolegnas itu berarti yang punya DPD atau mekanisme seperti apa nanti saya belum pernah jadi dewan. Tapi adik saya Pak, adik saya itu dari Golkar memang. Oh bukan di sini di kabupaten ya. Itu lebih dari lurah karena pengen bisa pidato. Saya hafal ya Pak. Nggih, matur nuwun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yakni dialog dan diskusi lumbung kampung sebagai mewujudkan kedaulatan pangan nasional dan sosialisasi Undang-Undang Desa Perubahan bersama Forum Kiai Kampung dan Kepala Desa Kabupaten Tegal serta Barat JP. Dalam hal ini akan dimoderatori oleh saya sendiri. Mohon izin saya naik. Mohon izin Bang Budiman, memang kebiasaan orang Indonesia itu multitasking ya. Udah jadi lurah, jadi pedagang juga gitu. Itu nyambi-nyambi gitu. Oke, kita mulai diskusi ya supaya lebih ringan dan asik. Diskusi, tapi sebelumnya saya beri waktu kepada Bang Budiman untuk menyampaikan pemaparannya dan Bang Sony untuk menyampaikan pemaparannya. Sebelumnya untuk pengantar mengenai kedaulatan pangan, pertanyaan paling mendasar sebagai moderator, sebagai pemantik, apakah Indonesia ini sudah dikatakan sebagai negara yang daulat pangan, di mana Indonesia ini rata-rata banyak lahan sawah, atau pada era Pak Harto itu negara agraris. Bahkan sampai ada yang istilah namanya jalur kuning, jalur hijau, di mana jalur hijau tidak boleh didirikan bangunan. Dan pertanyaan dasarnya, apakah Indonesia saat ini sudah berdaulat pangan? Apalagi desas-desus tahun 2023, berita-berita yang masif baik melewati sosial media maupun media mainstream seperti TV dan koran yang mengatakan kalau tahun 2023 akan terjadi krisis pangan. Cara ibaratnya wong sadunya ke pan ngelih kabeh, beras ya larang kabeh. Nah, pertanyaan yang paling sederhana, bisakah Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa negara agraris bisa survive atau bisa bertahan untuk menghadapi krisis pangan tahun 2023, di mana Indonesia saat ini atau diuntungkan dalam hal letak geografis. Secara kekayaan alam, Indonesia ini jelas kekayaan alamnya luar biasa. Kesuburan tanahnya juga luar biasa. Apalagi Indonesia letak geografisnya itu juga dilewati oleh garis khatulistiwa, di mana 12 bulan dalam 1 tahun matahari pasti bersinar di negara Indonesia. Dalam 6 bulan pasti ada musim hujan. Itu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah Indonesia bisa 2 atau 3 kali panen dalam 1 tahun. Berbanding terbalik dengan taruhlah negara Amerika yang mungkin hanya 1 kali panen karena ada musim salju yang pada saat itu petani tidak bisa untuk bercocok tanam. Ini keuntungan Indonesia, keuntungan dalam hal swasembada pangan. Lantas, apakah dengan keuntungan geografis Indonesia ini akan menjadikan aji mumpung orang Indonesia? Aji mumpung tanahnya subur, mumpung letak geografisnya bagus, akhirnya aji mumpung. Ibarat orang kata Tegal Jawa kuna ngomong aja aji mumpung bukan oleh kaya wong gampung, akhirnya uripe pungpung. Nah, sehingga tema pada hari ini yang paling terpenting adalah kedaulatan pangan dan menyoalkan mengenai warga desa, khususnya di Kabupaten Tegal yang saat ini sudah tidak tertarik lagi untuk bekerja di desanya sendiri, sudah malu untuk menjadi petani, sudah malu menjadi peternak, sudah malu untuk mencangkul, sudah malu untuk menggarap sawah. 50% saya yakin dari warga desa Kabupaten Tegal itu merantau ke kota-kota besar untuk mencari perekonomian yang lebih menjanjikan dibanding di sektor pertanian dan peternakan di kampung. Ini persoalan mendasar, apa yang salah? Apakah ini sistem yang salah atau siapa yang salah? Sehingga diskusi kali ini akan menjadi menarik dan akan menjadi epik yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Budiman Sujatmiko. Beliau Bapak Budiman Sujatmiko, sebelumnya saya bacakan profilnya nih Pak. Budiman Sujatmiko lahir 10 Maret tahun 1970, adalah seorang politisi berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal karena ikut menyusun undang-undang desa dan mendirikan gerakan Inovator 4.0 Indonesia. Ia juga dikenal sebagai aktivis reformasi atas keterlibatannya mendirikan dan memimpin Partai Rakyat Demokratik dan membacakan manifesto PRD di ruang sidang. Bukunya yang paling menarik, Anak-anak Revolusi, menjadi salah satu sumber informasi mengenai dunia aktivisme pada masa Orde Baru. Tidak panjang lebar, kami silahkan kepada Bapak Budiman untuk memaparkan materinya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukmin, Pak Irwanto, Pak Soni dan Mas Farhan. Oke, matur nuwun. Bapak Ibu, Pak Guyuban Kepala Desa dari Apabdesi, ada dari Abdesi, mungkin ada pensiunan juga ya, Purnawirawan, ada Kiai Kampung, ada Bara JP yang hadir pada sore hari ini. Saya pertama-tama minta maaf karena terlambat perjalanan. Bapak Ibu sekalian, tadi menjawab dulu pertanyaan Mas Farhan. Nanti ada erat kaitannya dengan revisi Undang-Undang Desa nanti. Saya langsung jawab aja ya, walaupun nggak bertanya langsung tentang Undang-Undang Desa, nanti saya akan jawab antara soal agraria, kedaulatan pangan, dan kenapa butuh revisi. Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu jangan bangga menjadi negara agraris. Karena begini, negara agraris itu tidak sama dengan negara pertanian. Maksud saya begini,
kita tetap bisa menjadi negara pertanian tanpa harus jadi negara agraris. Kita bisa menjadi negara industri berbasis pertanian. Ini kita memang produk pendidikan yang salah dari kecil. Dari kecil kita dididiknya udah salah. Pertama, kita dari kecil dididik betapa hebatnya Indonesia. Ada di antara dua samudra, ada di antara dua benua, subur, ya bagus, nggak apa-apa. Bagaimana negara-negara barat dulu menjajah Indonesia, mendatangi Indonesia. Bagus untuk menunjukkan kepercayaan diri bahwa kita keren. Tapi ada pisau bermata duanya juga ada. Yaitu apa? Secara tidak sadar menimbulkan kemalasan. Wah turu ae, tidur saja, nongkrong saja, cair. Buahe tukul, udane bikin gobios. Jadi memang memuji anak itu seperti pisau bermata dua. Untuk tergantung anaknya juga sih. Kalau memang sifat anaknya setelah dipuji jadi semangat, bagus. Tapi setelah dipuji jadi manja juga buruk. Nah kadang-kadang kita juga tergantung. Guru itu ngomong sama siapa, orang tua ngomong sama anak muda seperti apa, pemimpinnya ngomong sama rakyat seperti apa, karena watak rakyat antara satu provinsi dan provinsi lain juga beda Bapak Ibu. Gimana? Antara satu kabupaten dan kabupaten lain juga beda. Gimana Pak? Ada satu daerah provinsi bagus sekali pembangunan sumber daya manusianya. Tapi kalau di ranking secara nasional dari dulu mentok di nomor 15. Padahal mayoritas penduduk di kabupaten di provinsi itu, provinsi besar di Pulau Jawa, itu bagus indeks pembangunan manusianya. Tapi ketika di ranking nasional dia selalu mentok di nomor 15, nggak pernah naik dari dulu. Gara-gara ada satu kelompok daerah yang masyarakatnya susah diajak maju dalam memperlakukan perempuan itu nggak adil, nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Ya, terutama. Nah, ketika suatu daerah atau beberapa daerah di provinsi itu memperlakukan perempuan tidak adil, maka indeks mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Nah, karena dia bagian dari provinsi itu, gandulik kabupaten-kabupaten lainnya. Sehingga mentok di nomor 15. Sampai ada teman saya dari DPRD provinsi itu, lebih baik daerah-daerah itu lepas saja lah bagi provinsi sendiri. Ya, jadi antara rakyat juga berpikir beda Bapak Ibu. Antara kabupaten, antara provinsi. Nah, terhadap juga anak muda. Nah, ngomong Indonesia keren, subur segala macam, cuaca cerah, ada dua akibatnya. Bagi orang tertentu menyemangati, bagi orang yang bikin malas. Tapi di dalam pengamatan saya, satu negara yang rakyatnya sering diomongin betapa negara kita hebat, subur, sumber daya alamnya bagus, ya. Itu antara kecenderungan malas dan kecenderungan rajin, abot atau lebih cenderung malasnya. Cenderung malasnya. Ada negara-negara tertentu yang sumber daya alamnya luar biasa. Itu cenderung malas. Cenderung malas. Tapi karena saking kayanya dia membawa pekerja-pekerjanya dari luar negeri untuk bekerja di negaranya. Karena dia nggak mau kerja fisik karena malas. Karena malas. Sehingga untuk kerja fisik, nanam, bersih mobil, kendaraan mobil harus ekspor, harus mengimpor dari negara lain untuk kerja-kerja fisik. Karena cenderung malas. Karena sumber daya alamnya luar biasa. Tapi saya atau di negara lain, di Afrika terutama, negara-negara yang sumber daya alamnya luar biasa dan sering dijadikan cerita, itu entah jadi malas atau orangnya mudah diadu domba sehingga konflik perang saudaranya tinggi. Di Afrika terutama, di Liberia, di Kongo, di Chad, di Rwanda, di Mali, ya saya sebutkan beberapa negara yang berliannya berlimpah loh, tambang berliannya.
Tambang emasnya berlimpah, hutan tropisnya berlimpah di daerah Kongo, berlian luar biasa. Tapi perang saudaranya nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Puluhan tahun sejak merdeka. Jadi memang menceritakan tentang suburnya sebuah negara itu dalam kasus yang saya pelajari itu banyak entah membuat malas atau membuat konflik. Tapi kalau di negara yang sumber daya alamnya rendah, itu cenderung rajin. Karena mikir, aku kalau nggak rajin, alam tidak akan membantuku. Aku mati besok. Aku kelaparan besok, cuacanya nggak ramah, tanahku nggak ramah. Aku harus berpikir. Kalau nggak berpikir mati. Kalau di negara yang subur nggak berpikir, jadi mulai sekarang kita harus hati-hati. Mulai sekarang kita harus mengurangi itu. Serius harus dikurangi. Harus dikurangi omongan-omongan seperti itu karena boleh ngomong seperti itu tetapi sambil kita ngomong perlunya membangun sumber daya manusia. Nah ini kita kembali soal agraris dan industri. Saya ingin kita jangan menjadi negara agraris. Jangan menjadi negara agraris menjadi pujaan. Enggak. Kita harus jadi negara industri berbasis pertanian. Loh, apa bedanya negara agraris dengan negara industri berbasis pertanian? Negara agraris itu artinya negara yang hidup masyarakatnya agraria. Agraria itu apa sih? Agraria itu macul, nandur, habis untuk dirinya sendiri. Dia mandiri, dia tidak butuh beli, tapi dia juga tidak bisa menjual karena produksinya terbatas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak untuk disimpan dan kemudian dijual atau diekspor. Dia tidak menjadi industri. Dia tidak menghasilkan keuntungan, dia tidak menjadi bisnis. Itu agraris. Kalau industri, negara industri berbasis pertanian artinya ya macul juga, ya nanam bibit juga, ada sawah juga. Tapi sawah itu dikelola organisasi modern. Masalahnya kalau dikelola organisasi modern berarti petaninya gimana? Nah itu soal pilihan ideologi Bapak Ibu. Mau organisasi industri pertanian modern dan perkebunan modern dikuasai segelintir orang, atau organisasi industri pertanian dan perkebunan modern tapi dikuasai bersama. Ya, undang-undang desa itu memihak pada yang kedua. Undang-undang desa tidak dimaksudkan membentuk masyarakat agraris, tidak. Undang-undang desa ingin membentuk masyarakat industri. Industri pertanian, industri perikanan, masyarakat modern. Undang-undang desa itu ingin melahirkan masyarakat modern, tapi tidak meninggalkan akar tradisi nilai-nilai. Itu undang-undang desa. Lagi azan ya? Oh ya udah, azan dulu aja. Oke, jadi Bapak Ibu ingat ya, undang-undang desa itu tidak untuk mempertahankan masyarakat agraris, tapi untuk menjadi masyarakat agraris, menjadi masyarakat industri tapi berbasis pertanian. Loh, kalau pertanian, perkebunan nanti berarti orang desa dapat apa dong? Lah itulah bedanya undang-undang desa dengan undang-undangnya Orde Baru. Kalau membangun zaman Orde Baru desa adalah belum tentu pemiliknya orang desa. Tapi kalau undang-undang desa di zaman reformasi wajib industri modern berbasis pertanian itu wajib mayoritas sahamnya orang desa. Bukan berarti kita tertutup. Boleh kita kerjasama dengan swasta, boleh kita kerjasama dengan swasta asing juga boleh, dengan investasi luar negeri juga boleh di desa. Tetapi saat terjadi investasi di desa, desanya punya saham, harus punya saham. Yang mayoritas bukan sekedar entuk uang gusuran, bukan sekedar puas asal penduduk desanya diterima jadi satpam di perusahaan asing itu, tidak lagi cukup puas penduduk desanya menjadi supir, direktur di perusahaan itu, enggak. Undang-undang desa adalah kamu boleh bisnis, ayo negosiasi. Negosiasinya antar badan usaha yaitu investor dengan BUMDes atau BUMDes bersama. Itu. Jadi desa mendirikan badan usaha milik desa, Mas.
Di undang-undang desa kan ada perintah itu ya. Kalau kita baca secara jernih, itu artinya orang desa jangan jadi masyarakat agraris lagi. Orang desa harus jadi masyarakat industri. Berindustrilah, berbisnislah. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu cangkul, apa yang kamu petik bukan cuma untuk bikin kenyang anak, istri, suami, pak ade, cucu, menantu, mertua, kiai, dalang, dukun, pejet di desamu, tidak, tapi dipakai juga untuk kasih makan kenyang orang Eropa, orang Jakarta, orang Asia, orang Amerika, orang Australia. Yang kamu tanam itu dan kamu dapat keuntungan itu, maksudnya adanya BUMDes di undang-undang desa, bukan sekedar untuk pak D-nya, budenya, dukunnya, mbah kiainya, lurae, bukan. Kan desa dulu sebelumnya itu aja ya, enggak, desa industri. Jadi itu kita harus menjadi negara industri, dibangun dari masyarakat industri berbasis desa yang berbeda dengan cara industrialisasi lain. Industri ini dimiliki oleh orang desa, sehingga itu akan tercapai kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan basis agraris tidak akan pernah tercapai. Ya boleh, mungkin suatu negara itu bisa memberi makan diri sendiri, bisa saja. Pada zaman Orde Baru pernah tercapai swasembada pangan. Tapi ingat, swasembada pangan yang basisnya adalah masyarakat agraris, dia tidak akan bertahan lama setahun, 2 tahun. Setelah itu tergantung lagi. Karena apa? Cara golek pangannya, cara dapetin makanannya itu profesional, tidak profesional, tergantung cuaca, tidak tergantung perencanaan, tergantung cuaca. Jadi terserah awan, terserah langit, ujuk-ujuk, wah kita swasembada, subur, wah swasembada. Besok tahun depan tidak bertahan, swasembada Orde Baru pangan tidak bertahan lama Bapak Ibu, setahun atau cuma 2 tahun. Karena apa? Tergantung karena cuacanya lagi bagus, atau pasar dunia juga lagi bagus. Tapi kalau industri, swasembada itu bisa dipertahankan lama karena hasil perencanaan bisnis dengan manajemen modern. Itulah BUMDes, itulah BUMDes bersama. Jadi seluruh dongeng, seluruh tahayul yang kita terima dari kecil, ilangin. Saya alhamdulillah dari kecil gak suka tahayul seperti itu. Ya, tahayul Indonesia subur, ya subur, tapi stop, jangan dijadikan dongeng. Saya pernah ke Jepang Bapak Ibu tahun 2008 ke kota Kyoto bersama beberapa orang Indonesia. Di sebuah kuil Jepang itu ada rombongan anak-anak Jepang usia 12 atau 13 tahun. Pakainya bagus, anak sekolah. Saya ingat film Oshin dulu. Saya tanya sama gurunya, ini dari sekolah SMP ya? Iya. Oh lagi wisata? Iya. Boleh nggak kami dari rombongan Indonesia minta foto dengan adik-adik ini? Ke gurunya ngomong gitu kami ya, saya. Terus gurunya tanya sama murid-muridnya, murid-murid ini ada rombongan pemuda-pemuda Indonesia ingin foto dengan kalian karena seragam sekolah kalian bagus. Tahu nggak ada satu anak usia 12 atau 13 tahun perempuan? Oh kalian dari Indonesia? Iya. Boleh foto dengan kami asal Indonesia tetap mengekspor LNG ke Jepang. Artinya anak kecil di Jepang itu sudah dikasih tahu fungsinya Indonesia untuk negaraku itu apa? Mengekspor LNG. Nah kita orang Indonesia tahu nggak fungsinya Australia untuk Indonesia itu apa? Diajari nggak anak SD kita fungsinya Malaysia untuk Indonesia itu apa? Fungsinya Papua New Guinea untuk Indonesia itu apa? Fungsinya Amerika untuk Indonesia, gunanya ada Amerika untuk Indonesia itu apa? Gunanya terusan Suez untuk Indonesia itu apa? Paling kita diajari gunanya Mekah, Madinah untuk Indonesia. Paling. Kalaupun kita ngomong luar negeri ya, kalaupun kita ngomong luar negeri yang didik, oh Mekah itu tempat tanah suci, kita harus haji suatu saat. Paling itu. Nanti kalau udah besar kamu naik haji ya ke Mekah, selesai. Atau kalau yang Kristen ke Yerusalem, ya itu aja. Dari kecil nggak pernah diajari gunanya Jepang, gunanya Cina, gunanya Arab, gunanya London untuk
Gunanya London untuk Tegal itu apa? Gunanya New York untuk Tegal itu apa? Enggak pernah. Sementara anak Jepang tadi tahu gunanya gunanya Indonesia itu Jepang. Tapi kita diajari, kita subur, kita di mata negara lain keren karena kita subur di api dua samudra, dua benua. Artinya apa? Kita dididik dari kecil untuk jadi objek dunia. Sementara si Jepang tadi, dia diajarin Jepang menjadi subjek dunia. Dunia di luar Jepang adalah objekku. Oh, Indonesia menyediakan LNG untuk negaraku. Makanya, you mau foto dengan saya, oke, asal kamu mau Indonesia mau tetap ekspor LNG ke kami. Artinya apa? Indonesia adalah objek penyedia pemasok LNG bagi negaraku. Akulah subjeknya. Anak kecil berpikir seperti itu. Sementara kita, anak kecil, kita adalah objek dunia. Kita keren, kita cantik, kita mulus, kita menarik, dunia datang ke kita. Kita jadi objek. Anak kita dididik untuk jadi objek, sehingga tidak pernah berpikir global. Nah, ini memuja agrarisme, memuja keindahan tanah air. Paling juga yang kita banggakan tentang manusia, Indonesia ramah tamah. Bapak Ibu tahu enggak? Kita ini bukan sekedar ramah tamah, kita ini petarung. Kedua, kita juga bangsa penemu loh. Ya, ada sih diajarin Borobudur, kita bikin Candi Prambanan, kita bikin ya, bagus. Itu udah bagus itu. Tapi pernah nggak terpikir Borobudur berdiri tahun berapa? Nggak tahu. Masa saya enggak tahun 700-an toh ya. Coba kita pernah belajar sejarah nggak? Bahwa 1000 tahun terakhir, 1000 tahun terakhir, seingat saya kita tidak membangun monumen sebesar itu lagi. Di Nusantara tidak ada monumen sebesar itu lagi kita bangun. Berarti ada apa di Nusantara 1000 tahun terakhir? Kenapa pola pikir orang-orang di Nusantara berubah? Paling banter yang kita banggakan Masjid Demak. Tapi apakah bisa sebesar Borobudur atau Prambanan? Kenapa kita tidak lagi bangun itu? Itu kita pikir 1000 tahun terakhir, kecuali zaman ini ya, zaman setelah kemerdekaan ya, ada apa? Kenapa kita tidak? Nah, ini harus kita pikirkan. Berarti orang Indonesia sudah lama, orang Nusantara di Sriwijaya dulu orang belajar agama Buddha itu di Sriwijaya. Orang Cina belajar agama Buddha itu di Sriwijaya sebelum jadi Buddha. Orang Cina sebelum jadi Buddha belajar agama Buddha itu di Sriwijaya. Inilah yang sebenarnya mau dibangun undang-undang desa Bapak Ibu. Dari agraris ke industri. Tetapi kita tidak mau keluar akar, kita tidak akan lupa akar. Akar tradisi, akar kebudayaan kita mau bangkitkan lagi dari desa. Sehingga prioritas penanganan sumber daya manusia desa harus juga menjadi prioritas. Maka di dalam revisi undang-undang desa yang sedang saya kampanyekan, selain priorisasi jabatan, ya soal DPD nggak apa-apa, itu punya ide DPD saja, tapi DPD kan nggak bisa bikin undang-undang kalau tidak ada DPR. Kan yang wajibnya DPR RI Bapak Ibu. Memang seluruh undang-undang itu tidak wajib menghadirkan DPD, kecuali undang-undang itu berkaitan dengan pemerintahan daerah, termasuk desa. DPD ikut, tetapi DPD saja tidak. Kita bisa, DPR RI bisa mengajukan rancangan. Anda juga bisa. Nah, DPR RI. Nah, untuk bisa mengajukan di DPR RI, Anda harus mendekati DPR RI kan forum politik. Forum politik adalah forum pengaruh ya. Tidak ada sebuah keputusan yang tunggal. Keputusan itu adalah hasil dinamika negosiasi perdebatan. Betul tidak? Nah, kalau Anda ingin ini gagasan menang, lebih baik Anda mulai melakukan pemetaan. Mulai dari mana? Ya, bukan karena saya dari PD Perjuangan, ya menurut saya mulai dari partai yang paling besar. Betul tidak? Nah, kalau Anda berhasil meyakinkan fraksi PD Perjuangan lebih dahulu prioritas, maka fraksi akan ngomong partai. Nah, ketika Anda dapat PD Perjuangan, Anda bukan cuma dapat DPR RI terbesarnya, Anda dapat presidennya juga.
Betul tidak? Nyun sewu kalau dari partai lain mungkin dapat fraksinya saja, tapi belum tentu presidennya. Kan begitu. Nah, dinamika ke sana. Bukan DPD, DPR RI yang utama. Negosiasi dengan fraksi terbesar, yakinkan fraksi terbesar, insya Allah fraksi terbesar akan didengar suaranya oleh fraksi-fraksi lain. Naik fraksi menengah ya negosiasinya alot. Kalau Anda pintu masuk awalnya menengah, fraksi partai biasa menengah, untuk meyakinkan yang lebih besar dalam tanda kutip gak semudah itu. Tapi kalau fraksi partai besar tentu tidak langsung mudah, tapi jauh lebih mudah. Apalagi kita bisa amankan, nyun sewu kalau dari baik kami ya, kami punya Menkumhamnya, ya toh, jelas punya presidennya. Karena enak kalau Kumham juga kan. Nah itu strategi politiknya begitu Bapak Ibu. Jadi yang saya usulkan sih bagusnya 2, periodisasi 9x2 misalnya, dan harus ada alokasi tambahan khusus dana sumber daya manusia desa. Pasal 72 poin C ada DD, biarkan DD untuk infrastruktur fisik, DD untuk BUMDes, ADD untuk siltap ya. Apa? Saya usulkan masukkan poin C, khusus dana SDM desa, pendidikan manusia desa disiapkan untuk apa? Untuk karena tugas orang desa itu nanti akan lebih berat dari tugas orang kota di Indonesia. Kalau orang kota itu cuma jagani duit, jagani rumah pejabat. Kalau orang desa nanti disuruh jagani pala, jagani padi, jagani ikan, jagani nikel, jagani minyak, jagani jati, jagani terembesi, jagani apapun. Sampai jagani kuburan nenek moyangnya, jagani candi, jagani petilasan. Itu tugas orang desa. Tugas orang kota cuma jagani gedung, jagani duit, jagani rumah pejabat. Tapi kalau Anda jagani tadi padi, nikel, ikan, minyak, terembesi, jati, kelapa, pala, mete, petilasan, candi, Anda jagani di 75% wilayah geografis Indonesia, tugas Anda lebih berat. Karena kalau orang kota mikirnya masa depan tok, kalau orang desa nanti tugasnya kenapa harus ada dana sumber daya manusia desa. Tugas orang desa itu nyambungin masa lalu dengan masa kini dengan masa depan. 3 dimensi Anda bekerja. Orang kota hanya 2 dimensi, masa kini dan masa depan. Orang desa 3 dimensi, masa lalu supaya tetap relevan di masa kini, masa kini supaya tetap relevan di masa depan. Ya, sementara pendidikan orang desa rata-rata masih rendah, infrastruktur untuk pendidikan masih rendah, infrastruktur teknologi masih rendah, internet masih rendah. Padahal tugasnya banyak, PR-nya lebih baik daripada orang kota. Makanya harus ada khusus dana sumber daya manusia desa. Selain 9 tahun harus ada, supaya kepala desa yang terpilih 9 tahun itu juga nggak mumet mikirin. Yowes, arti yang dede itu khusus bikin jembatan, bikin jalan, renovasi rumah penduduk, renovasi kantor desa supaya menjadi smart office, kantor desa supaya menjadi kantor yang cerdas, IT-nya harus bagus. Rumah orang desa juga harus nggak ada yang miskin lagi. Boleh dari bilik, boleh rumah tradisional bagus malah, tapi yang sehat. Gak apa-apa. Kalau perlu nanti dana desa untuk infrastruktur dipakai untuk. Saya itu kalau ke Bali itu iri. Jadi kan nanti teng Bali dereng, tahu gak? Coba lah kalau di Bali Mas, kantor apapun mesti kayak pura ya. Coba sekarang kalau kita lihat di Jawa deh, Anda bisa bedakan nggak antara satu kecamatan di Jawa Barat dan kecamatan di Jawa Timur, sama Jawa Tengah, sama nggak? Gedung-gedungnya, sama dong. Coba Anda ditutup matanya, nggak jalan-jalan pelangnya, dari kecamatan ini kecamatan atau video deh, nggak disebut pelangnya ini kabupaten mana, bisa bedakan nggak? Gedung-gedungnya, toko-tokonya bisa bedakan nggak? Nggak bisa Pak.
Itu artinya apa? Hilang budaya kita. Coba Anda Jakarta dengan Singapura lah, bisa beda nggak? Sama Pak, bahwa lebih modern iya, tapi gedungnya sama. Nah, saya ingin nanti dana desa dipakai untuk infrastruktur termasuk membangun rumah orang desa, kantor desa itu dengan corak tradisi desanya. Joglo, Limasan, Srotong, Gapura, bagusin sehingga desa itu tempat di mana budaya itu terpelihara dari dulu. Jangan rumah orang desa rumah gaya Spanyol. Rumah orang desa kota-kota kayak BTN itu risih Pak. Itu hilang kenusantaraan kita Pak. Nah, dana desa itu fokus ke sana. Bangun bangunan modern dengan corak tradisional. Bangunannya boleh cerdas pakai IT tapi bentuk joglo. Kalau di Nagari di Sumatera Barat, balai desanya boleh ada IT, boleh ada data centernya, tapi bentuk rumah gadang. Kepala desa, kantor desa di Kalimantan, IT modern, tapi rumah panjang. Harus kayak gitu Pak. Kalau saya risih ya, lihat desa kita ini kok seragam, tidak kelihatan bahwa kita itu Nusantara gitu. Artinya dana desa fokus untuk fisik, sehingga harus ada fokus. Jadi ada prioritas membangkitkan SDM desa. Maksud saya SDM desa gini Pak Umin, baik perangkatnya maupun warganya. Saya bayangkan di dana SDM desa itu poin C nanti, dana SDM desa bukan DD bukan ADD, dipakai untuk kerjasama desa dengan universitas terdekat di desanya, mau misalnya Tegal dengan universitas apa? Bisa, atau mau agak jauh dikit unsur juga boleh. Bikin kampus itu buka fakultas kelas vokasional. Jadi kelas program D3 untuk orang-orang desa. Perangkat. Dapat degree, dapat sertifikat, dapat ijazah. Pertanian, komputer, apalagi kesehatan, hukum, tapi SD3. Bisnis. Jadi apa? Udah apa tadi Mas? UPS. Bikin program D3 pertanian, bikin program D3 komputer, bikin program D3 keperawatan, bikin program D3, tapi khusus untuk orang desa. Artinya yang kuliah di fakultas itu adalah yang direkomendasikan oleh keputusan desa, pemerintah desa dan musyawarah desa dan BPD-nya. Jadi nanti ada alokasi dari sumber daya manusia desa untuk kasih beasiswa. Perawatan D3, komputer D3. Kalau udah kayak gitu, karena mereka dibiayai desa, kan harus terikat perjanjian kerjasama Pak. Di desa mas satu kemudian satu kerja di Jakarta ya nggak bener. Harus ada perjanjian, you dapat beasiswa wajib pulang ke desa. Sehingga ilmu komputermu, ilmu keperawatanmu, ilmu hukummu, ilmu bisnismu, ilmu teknik mesinmu, di Solo ada akademi teknik mesin yang bagus. Tidak harus paling dekat dengan kita, nggak harus, tapi prioritas dekat. Balik ke desa, Anda bayangkan Anda dapat D3 atau mau lebih tinggi lagi ke ITB, ke Undip, ke UGM, Unsud, yang pinter ya, kasih beasiswa. Cari 2 anak paling pinter yang bisa kedokteran UI tapi nggak ada duit. Dia beasiswa, tapi you harus balik setelah jadi dokter, jadi insinyur di ITB, balik ke desa. Anda bayangkan nggak 5-10 tahun ke depan isinya desa di Tegal dan seluruh Indonesia, isinya insinyur dari ITB, dokter lulusan UI, ekonom dari UGM, insinyur pertanian dari IPB, desa, satu desa isinya manusia-manusia kayak gitu. Kemudian agak bawahnya lulusan D3 UPS pertanian, anak buahnya ada lulusan D3 komputer UPS atau D3 komputer Unsud mungkin, di bawah mereka kayak gitu isinya. Kebayang nggak tiap desa 5-10 tahun lagi isinya menungso kayak gitu.
Jadi maju nggak Indonesia? Bukan cuma desa, Indonesia jadi maju nggak? Padahal si insinyur ITB, si dokter UI, si ekonom UGM dengan anak D3 UPS di bawah tanahnya, di bawah kakinya isinya nikel, isinya minyak, di atasnya kelapa, pala, cengkeh. Artinya apa? Disitulah gatuk gabung antara kekayaan SDA, sumber daya alam, yang sering kita puji-puji dalam lagu. Tapi kenapa tidak membuat warga kita sejahtera? Kenapa tidak membuat kita jadi negara yang kuat? Karena lupa. SD-nya bagus, SDM-nya pas-pasan. Dengan dana SDM desa dalam revisi yang kita inginkan, SDA yang kuat yang sudah puluhan tahun menemani Republik Indonesia, tapi enggak juga membuat kita jadi negara superpower. Dengan dana SDM desa di undang-undang desa direvisi akan membuat Indonesia. Jadi Indonesia akan menjadi negara kuat, negara maju, bahkan superpower. Tergantung dari revisi undang-undang desa. Nah, paham ya? Bukan dari mana-mana. Bukan dari mana-mana. Jadi kembali undang-undang desa itu akan menjadi kunci kemajuan yang bahkan semua undang-undang lain tidak bisa melakukannya. Tidak bisa melakukannya. Yang sewu, hanya undang-undang desa dan revisinya kalau ada dana SDM desa yang terdampak bukan desa tapi juga Indonesia. Loh, kok superpower Mas Budiman? Superpower. Maksudnya superpower? Kalau Indonesia mau maju, itu kelasnya itu sekelas Amerika, Cina dan Rusia. Tidak sekelas Inggris, tidak sekelas Jerman, tidak sekelas Jepang, tidak sekelas Singapura. Loh kok bisa? Ya bisa. Karena Inggris, Jerman, Jepang, Singapura, Korea, Jepang maju itu karena hanya SDM-nya, manusianya saja yang maju. SDA-nya, sumber daya alamnya kering, terbatas. Majunya negara itu Singapura, Korea Selatan, Jepang, Eropa Barat, Inggris, Jerman, Prancis, segala macam, Italia itu maju karena otak manusianya. Tapi di bawah tanahnya kering. Afrika di bawah tanahnya nikel, emas, berlian, tapi karena SDM-nya nggak maju, ya perang tok isine, keretok isine. Indonesia juga hampir sama seperti Afrika, nggak separah Afrika sih. Kecuali kalau kita nanti ada yang memasakkan diri bentuk khilafah, nah nasib kita akan seperti Afrika. Oh serius? Kalau ada yang memasakkan diri membuat itu jadi negara khilafah, ganti ideologi, ganti dasar negara, nasib kita akan seperti Afrika atau seperti Suriah, seperti Irak. SDA-nya bagus, tapi manusia paten-patenan. Mau kita? Nggak mau juga. Kita lebih baik dari mereka karena kita nggak paten-patenan. Karena masih ada NU yang jagain kita. Betul nggak? Masih ada kiai kampung yang jagain kita. Nah, kiai kampung ini ada di sini, satu panggung dengan saya ini. Karena mereka yang mencegah Indonesia jangan sampai seperti Suriah. Jadi kita harus berterima kasih sama kiai kampung. Kalau nggak ada kiai kampung, sehingga meskipun kita belum jadi negara maju, tapi setidaknya kita nggak jadi seperti Suriah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau apa lagi tadi? Melompat. Nah, kenapa kita kalau maju tidak akan seperti Korea, Jepang, Amerika, Eropa, tapi seperti kelas kita tuh Cina, Rusia, Amerika? Kenapa? Karena tiga negara itu memadukan kekayaan sumber daya alam dengan kehebatan sumber daya manusia. Kalau Eropa, Jepang, Korea Selatan, Singapura hanya sumber daya manusia yang hebat, sumber daya alamnya kosong. Tapi mereka saja sudah bisa maju. Indonesia sumber daya alamnya hebat, tapi SDM-nya nggak maju. Dengan ada revisi Undang-Undang Desa, dana sumber daya manusia desa pasal 72 poin C, kita akan ukuran kita Amerika, Rusia, Cina, bukan Inggris, bukan Jerman, bukan Korea Selatan. Untuk itu kepala desanya harus, pemerintah desa harus jernih berpikir, harus anteng dalam memerintah, harus damai anteng dalam memerintah.
Masalahnya saya dapat masukan 6 tahun itu membuat kerepotan dikarenakan konflik-konflik sisa pilkades. Kadang 2 tahun 3 tahun baru selesai, baru bisa bangun. Mau bangun sudah mau pilkades lagi. Saya paham. Sehingga revisi Undang-Undang Desa untuk 9 tahun adalah untuk memastikan kalaupun luka itu harus disembuhkan 2-3 tahun pertama setelah pilkades, seorang ada 6 tahun ke depan. Karena apa? Ini untuk ngejar stabilitas. Kita ingin ada stabilitas di desa supaya dana sumber daya manusia desa melahirkan manusia-manusia berkualitas yang siap jaga masa lalu, masa kini dan masa depan. Karena itu tugas orang desa, jangan diberikan pada orang kota. Orang kota hanya masa kini dan masa depan. Desa masa lalu, masa kini dan masa depan. Tugasnya berat. Sehingga harus anteng orang desa. Sehingga kalau di kota hanya 5 tahun kali 2, bupati, wali kota, gubernur, presiden hanya 5 tahun kali 2 dan nggak boleh nambah, nggak boleh nambah. Tapi desa kita kasih keluasaan karena kalian punya tugas lebih besar dan lebih berat dari negara. Tugas orang desa lebih berat daripada negara. Negara Indonesia bisa maju cukup presidennya 5 tahun kali 2, provinsi bisa maju cukup gubernurnya 5 tahun kali 2, kabupaten dan kota cukup maju dengan wali kota dan bupati 5 kali 2. Karena mereka cuma jaga masa kini dan masa depan. Orang desa jaga masa lalu, masa kini, masa depan. Ya, orang kota pernah dikasih amanat memajukan negara. Ya maju, Indonesia maju. Tapi enggak nanting desa. Enggak nanting desa. Desa maju harus nanting kota. Bukan cuma desa, bahkan negara. Bahkan targetnya revisi pasal 72 ayat C, dana sumber daya manusia desa dan stabilitas pemerintahan desa 9 tahun periode kali 2 18 tahun akan menciptakan stabilitas pemerintahan desa supaya fokus kerja berat infrastruktur dan dana sumber daya manusia desa untuk membuat Indonesia menjadi negara maju sekelas super power. Begitu, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bang Budiman. Sebelum sampai ke sesi tanya jawab, akan disampaikan lagi narasumber dari Bang Sony Barata dari Bara JP. Pada Bang Sony disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya lagi sebetulnya sudah asik sekali ya kalau kepala desa, kalau Bung Budiman lagi menyampaikan kayak semacam kayak orasi ini tadi. Itu asik sekali karena yang memang yang ditunggu-tunggu itu soal undang-undang desa sebetulnya. Nah, tetapi program yang kami bawa dari ketua umum kami, kebetulan ketua umum kami ini Uje Gustaf Pati adalah komisaris Pupuk Kaltim. Beliau punya program-program dari BUMN, ya, dari perusahaan pupuk Indonesia. Kerjasama dengan Pupuk Kaltim dari perusahaan-perusahaan pupuk menjadi satu dan mencetuskan sebuah program yaitu kaitannya dengan ketahanan pangan dan ada kaitannya sangat erat dengan para kepala desa karena tentu siapa yang nanti didelegasikan untuk turun ke desa ya kerjasamanya harus dengan pemerintah desa bukan ke pemerintah kabupaten ya. Jadi ini nanti materi-materinya akan dipaparkan oleh Bung Teddy, sahabat saya, mengenai konsep agro solution dan mendukung koperasi petani dan tanaman pangan. Ini kaitannya ya dengan ketahanan pangan tentunya. Terus satu lagi hal yang saya sampaikan, salam dari ketua umum kami karena ada acara di Bontang kebetulan dengan Pupuk Kaltim. Hari ini pas kebetulan benturan karena acara dengan Kiai Kampung sebetulnya tanggal 25 tadinya tapi mundur lagi akhirnya halah saya udah nggak sabaran karena waktu ini saya cerita sedikit ini ya boleh ya saya cerita sedikit waktu saya ngadain konverda Bara JP di Baturaden itu saya ketemu dengan Bung Datuk. Nah Bung Datuk itu minta yang ngobrol sedikit masalah
undang-undang perubahan. Sehingga Bung Datuk minta ke saya sampai merinding ini kalau cerita ini. Kok Tuhan memberikan jalan, ya, jalan yang sesuai dengan amanah yang waktu itu Bung Datuk itu cerita ke saya, Bung, tolong kawal para kepala desa. Nah, kebetulan waktu itu saya juga ada acara Zoom dengan Bung Budiman. Itu di acara tersebut saya menjelaskan tentang, tadi Bung Budiman sudah menjelaskan bahwa bagaimana sumber daya manusia di desa itu harus ditingkatkan, dan saya sampai disuruh jadi Pak Lurah. Kamu harus nyalon desa, nyalon jadi kepala desa begitu. Nah, selang beberapa waktu saya cerita ngobrol, ternyata Bung Budiman inilah yang sedang memperjuangkan para kepala desa se-Indonesia tentang perubahan masa jabatan kepala desa, seperti itu. Nah, ini benar-benar langkah Tuhan, bukan tidak di skenario sama saya atau tidak di niati sama kok saya gitu ya, secara ini, tapi alami. Saya bertemu dengan Bung Budiman, sehingga kita sinergi, ayolah kita perjuangkan para kepala desa se-Indonesia. Itu seperti itu. Nah, nanti soal pemaparan monggo untuk Bung Teddy, barangkali ini nanti bisa ada masukan dari para kepala desa, bisa disinergikan dengan kepala desa nanti dengan kiai kampung kerjasama. Sama sebetulnya. Jadi kita itu keliling Indonesia, kita satu visi dan misi. Begitu. Oke, Bung Teddy silakan, waktu saya berikan ke Bung Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu. Oke, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, ini salam khasnya Pak Jokowi. Biar Bhinneka Tunggal Ika. Iya, selamat sore, salam hormat buat Mas Budi Sujatmiko sebagai narasumber utama di acara kita sore ini, yang paparan tadi luar biasa dan harusnya bisa menggugah paparan Mas Budiman tadi harusnya bisa menggugah Bapak Ibu, ya kan, biar semangatnya double-double. Iya, ini saya diminta tolong oleh sahabat saya Mas Sony Barata untuk memaparkan sebuah program dari Pupuk Indonesia. Dan sebenarnya program ini seperti yang Mas Budiman sampaikan tadi, ada hubungan dengan ekosistem industrialisasi dari desa yang dibangun oleh Mas Budiman. Konteksnya kali ini adalah tentang pertanian, ya. Nah, ini ada konsep dari Pupuk Indonesia, yaitu tentang konsep agrosolution. Oke. Oh iya, bisa. Ya. Konsep agrosolution mendukung korporasi petani tanaman pangan. Jadi agrosolution ini Bapak Ibu sekalian yang mau saya paparkan hari ini. Tadi bacanya baru sekilas, tapi insya Allah sudah ketangkap konsepnya. Gitu. Silakan lanjut, Pak. Nah, ini artinya saya nggak akan memaparkan lebih jauh karena ini tentang kebijakan BUMN Indonesia di bidang pupuk. Ya, ini kan konsep dari PT Pupuk Indonesia. Jadi di mana Pak Uce Gustafati kan sebagai komisarisnya. Nah, ini adalah strategi dan kebijakan PT Pupuk Indonesia lah Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Nah, ini yang menarik. Jadi konsep yang ditawarkan oleh PT Pupuk Indonesia dalam bentuk agrosolution ini, mereka punya latar belakang adalah karena produktivitas petani rendah. Ya, kita itu nanam padi 1 hektar paling dapatnya cuma 7 ton ya Pak ya. 6 ton, 7 ton, 7 ton itu udah luar biasa. Biasanya 5 ton aja udah lumayan 5 ton ya. Nah, tawaran dari Pupuk Indonesia nanti akan bisa meningkatkan sampai berapa kali lipat. Ya, tentu kalau produktivitas meningkat, maka pemasukan juga meningkat kan.
Yang kedua, budidaya pertanian masih secara tradisional, seperti yang Mas Budiman sampaikan tadi. Kita baru mentok jadi masyarakat agraris, menghasilkan sesuatu untuk kita sendiri, nggak pernah sampai industri. Nah ini arahnya nanti ke industri. Ya, jadi biar bertani itu sebenarnya nggak beda dengan berbisnis pangan, berindustri pangan. Nah yang ketiga adalah kurang optimalnya pendampingan agronomis. Nah ini perannya PT Pupuk Indonesia nanti akan di situ. Kemudian pendampingan biaya budidaya relatif tinggi, ya. Ini kendala-kendala yang dihadapi petani-petani sekarang yang akan coba diselesaikan oleh program Agro Solution. Terus kemampuan finansial terbatas, ya petani kemampuan finansial terbatas, biasanya cuma satu siklus masa tanam saja, habis itu cari pinjaman lagi, ya kan? Mau nanam itu loh, nyari pinjaman dulu, mau nanam nyari pinjaman dulu gitu ya. Harga agro input non subsidi tidak terjangkau. Pupuk, benih kalau bukan subsidi kita pasti mahal sekali, ya. Sudah mahal, langka pula, ya. Biasanya kalau orang sudah harus nanam biar mahal pasti dibeli toh. Ini sudah mahal nggak ada, ya kan. Nah kalau kerjasamanya dengan penyedia pupuk, produsen pupuk, ya jaminan ketersediaan pupuknya pasti ada dong. Nanti akan dikombinasikan juga dengan salah satu koperasinya binaannya Mas Budiman. Ini mungkin tadi belum sempat disampaikan, yaitu Koperasi Data Pangan Nusantara atau Kudapan. Jadi nanti bisa sinergi antara ekosistem petani, organisasi petani di Tegal dengan Kudapan. Oh iya pasti, gini jadi ya, organisasi petani di Tegal, di mana diwakili, ini benar-benar bagus karena saat ini adalah representasi kepala desanya Pak. Kepala desa pasti punya wewenang mendirikan BUMDes, ya kan? Nah BUMDes lah nanti jadi mitra-mitranya ini. Nah tapi kalau sendiri BUMDes, kalau PT Pupuk Indonesia atau Kudapan koperasi yang Mas Budiman itu ketemu satu persatu BUMDes kan capek, waktunya habis. Lebih baik kita berkonsolidasi bersama-sama, ya. BUMDesma, ya nanti BUMDesmanya kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia dan Kudapan itu. Jadi bisa langsung kita jadi level korporasi, langsung skala ekonominya bagus karena hukum besinya ekonomi itu di skala ekonomi. Kalau sendiri desa per desa mandiri sendiri berat, mendingan bersama-sama, ya, sehingga biaya-biaya produksi bisa ditekan nanti. Adanya rencana pengalihan subsidi, nah ini kan apalagi kalau subsidinya dialihkan ke yang lain kita makin mahal nanti, kita nggak dapat subsidi pupuk nanti makin mahal, ya. Terus minimnya akses ke lembaga keuangan. Nah ini biasanya kendala juga ya, dari petani kan mau cari pinjaman, akses yang termudah adalah pinjaman-pinjaman non bank, ya. Bank itu kan standarnya tinggi, masuk ke bank pakai sendal aja bisa ditolak gitu ya kira-kira. Hanya karena penampilan aja bisa ditolak gitu ya. Ya harus dandan yang rapi segala macam ya kadang-kadang, tapi persyaratan mereka seperti itu. Moga-moga bank BUMN plat merah bisa lebih ramah terhadap petani gitu ya, atau terhadap BUMDes gitu. Tapi kebanyakan larinya kan ke lembaga keuangan non bank. Nah lembaga keuangan non bank pasti memberikan syarat yang menekan. Nah kerjasama ini nanti bisa dikolaborasikan antara BUMN pupuk dengan Kudapan dengan konsolidasi BUMDes, bisa bersama-sama datang ke lembaga keuangan, ke bank gitu loh, ya kan. Ini kami lebih besar dong karena bersama-sama, maka pembiayaannya bisa lebih mudah, ya. Nah itu kan saya belum menyebutkan yang berikutnya adalah pembiayaan dari tengkulak, ya kan, non bank. Terbatasnya jumlah PPL atau penyuluh pertanian lapangan, ya, penyuluh pertanian lapangan. Jadi program ini nanti akan meningkatkan jumlah PPL-nya. PPL itu kan program dari beberapa pemerintahan terdahulu yang kemudian sebelum Pak Jokowi bahkan yang tidak ada kelanjutannya, tidak tidak terkonsolidasi dengan baik. Maka dengan program ini akan bisa meningkatkan jumlah PPL. Harga jual panen cenderung turun. Ya itu hubungannya ada hubungan sama geopolitik juga yang tadi Mas Budiman sampaikan. Kenapa harga setiap kita panen kok harga turun itu sebenarnya urusannya ruwet gitu ya. Tapi keruwet kalau dihadapi sendiri, tapi kalau dihadapi bersama-sama nggak ruwet insya Allah Pak. Belum terlindungnya dari resiko gagal panen, ini urusannya sama asuransi, ya. Program ini nanti akan juga mengakomodir adanya asuransi pertanian, ya. Dan infrastruktur yang terbatas,
Infrastruktur terbatas karena kita sendiri-sendiri biasanya. Tapi kalau bersama-sama insya Allah bisa bagus. Nah, inilah sebenarnya inti dari model bisnis AgroSolution dari Pupuk Indonesia, ya. Jadi ini adalah peta pemangku kepentingannya program AgroSolution, ya. Di situ ada petani, tentu petani yang menanamnya, ya. Ada project leader, dia yang mengkoordinir. Bisa itu Gapoktan, bisa juga BUMDesnya. BUMDesnya sebagai koordinatornya, ya. Iya. Jadi dalam program ini bisa jadi koordinator lokalnya adalah Direktur BUMDes, ya, Direktur BUMDesnya. Koordinator nasionalnya nanti bisa si koperasinya, ya, Kudapan ini, karena Kudapan itu adalah agregator tingkat nasional. Terus lembaga keuangan diajak sekalian. Jadi begitu program ini jalan, kalau Bapak Ibu ikut program ini, itu lembaga keuangan diajak ngobrol dari awal, ya. Kemudian ada agro input, pupuk berkualitas, pestisida, sama konsultan agronominya, ya. Teknologi pertanian difasilitasi juga. Kemudian pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingannya juga, tentu pendampingan dan pemberdayaannya, pembelian hasilnya. Nah, ini saya belum bisa konfirmasi pasti, tapi program ini memungkinkan bahwa kita nanam tapi begitu panen sudah ada calon pembelinya dengan harga yang bagus, ya. Itu pasti akan dibicarakan dalam sebuah forum ketika ini kerjasama yang terjadi antara petani Tegal dengan Pupuk Indonesia dan Kudapan. Dan asuransi. Ada dua angka yang menarik di sini, Pak. Ada pilot project tahun 2020, keuntungan petani gabah kering panen, ya, harga per juta per hektarnya sebelum ikut program AgroSolution itu 15,74 juta. Tapi begitu ikut program AgroSolution menjadi 29,41 juta per hektar. Artinya peningkatan 91%. Saya tadi pelajari paparan ini, salah satu kuncinya adalah pupuknya berkualitas, ya, pupuknya berkualitas. Yang kedua adalah ini semacam kita dapat obat generik atau obat yang bermerek, ya. Kalau dapat obat generik kan murah memang, tapi ya mungkin sembuhnya lama, gitu. Nah, ini obatnya yang bukan generik. Dan kenaikan produktivitas bisa dilihat sebelumnya adalah 6,28 ton per hektar, jadi 9,73, naik 56%. Lanjut. Nah, jelas ini keuntungannya. Dari produktivitas saja sudah jelas meningkat 91%. Dari uangnya, dari produktivitas panennya aja 56%, maka keuntungannya pasti akan meningkat. Dan keuntungannya ini bisa kita lihat adalah keuntungan yang bersifat ekosistem kita, karena dikerjakan bersama-sama, ya. Ini benefit. Dan ini Mas Budiman pasti suka ini yang berhubungan sama big data. Big data yang lebih akurat, ya, dan itu penting buat kita semua. Kalau kita sudah punya big datanya, ya, itu akan sangat bermanfaat buat pola tanam berikutnya, ya. Lanjut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian, ini ada kalkulasi perbandingan. Kalau bertani bercocok tanam berbasis subsidi dan bercocok tanam padi AgroSolution. Ini contoh di Jember tahun 2020 untuk setiap lahan 1 hektar. Kita adu ya, biaya garap sama, biaya panen sedikit lebih tinggi. Kenapa itu? Bisa jadi karena ada penerapan teknologi, ya. Biaya panennya lebih tinggi sedikit. Biaya pestisida sama, ya, menghilangkan hamanya sama. Biaya pupuknya ini tinggi, biaya pupuknya tinggi. Mungkin kita biasanya berhenti di sini kan, langsung keberatan. Wah, ikut program ini artinya saya beli pupuk mahal dong. Belum tentu, Pak. Kadang-kadang kita beli mahal tapi kita dapat income yang lebih besar, kan jadi relatif. Ya, kadang-kadang kita kan membandingkan. Ya sama lah, sebenarnya orang produksi sama orang produsen sama konsumen itu cara berpikirnya harusnya beda. Kalau konsumen kan nyari barang lebih murah, diskon tuh kalau kita jadi konsumen. Tapi kalau produsen, petani itu kan produsen, jangan selalu mengejar yang murah gitu loh, ya. Kalau saya keluar uang sedikit lebih buat pupuk, tapi produktivitas saya naik, ya relatif rasionya lebih bagus dong. Jadi biaya pupuk memang lebih tinggi. Ini sama, karena benih yang digunakan sama. Les hewa lahan asumsinya sama.
maka terlihat bahwa total biaya produksi meningkat, tapi hasil panennya yang ini 7 ton, yang ini 10,7. Dengan selisih hasil panen saja maka otomatis selisih pemasukan. Maka kalau menanam basis subsidi keuntungan hanya 15.900.000, 16 juta. Kalau menanam dengan pola agrosolution 30 juta Pak, sekali masa tanam per hektar ya. Jadi yang kuning-kuning itu boleh dikhawatirkan, tapi lihat yang kuning bawahnya, itu potensinya lebih tinggi gitu. Lanjut. Nah, ini yang sudah dikerjakan oleh Pupuk Indonesia ya, di tahun 2020 mereka 5.758 hektar ya. Ini grupnya pupuknya ya. Setiap grupnya Pupuk Indonesia punya binaan masing-masing. Nah, kalau Tegal berminat nanti bisa komunikasi dengan Pak Sony Barata atau dengan Pak Haji ya untuk koordinasinya. Nanti dikawal oleh Mas Budiman dari koperasinya dan pemberdayaan BUMDes-BUMDesnya. Jadi program ini memungkinkan BUMDes menjadi BUMDes farming, BUMDes modern farming ya. Nah, ini contoh-contohnya. Komoditinya juga beda-beda Pak, bukan padi saja, ada sampai cabai, nanas, manggis, tebu. Tadi yang diadukan hanya padinya saja. Nah, lanjut Mbak. Nah, rencananya kalau kita mau antisipasi masih ada tahun 2023, 2024. Ini kan yang tadinya sudah jalan 2021, 2022 lah ya. 2023, 2024 masih banyak lahan-lahan yang ditargetkan untuk diajak kerjasama. Nah, moga-moga Tegal bisa terlibat dalam program ini. Lanjut. Nah, kemudian paparan berikutnya adalah korporasi petani tadi. Ya, kan ini adalah programnya pemerintah juga berdasarkan peraturan Menteri Pertanian kan. Harapannya petani membangun format bisnis seperti perusahaan di kota, kira-kira gitu ya. Tapi itu sebenarnya belum jadi satu-satunya solusi Pak. Kalau hanya membentuk format kelembagaan bisnis saja, tapi dapurnya nggak jelas, dapurnya nggak bagus, ya itu cuma nyontek orang kota. Kalau ini pengamatan saya. Jadi ketika BUMDes nantinya membangun industri, ya nggak perlu latah juga ikut-ikutan gaya kota yang bikin PT di mana-mana, ya kan? PT. Kalau kota kan apa-apa usaha pasti bikin PT, buat PT itu ya. Apakah PT selalu bagus? Belum tentu Pak ya. Nah, bisa jadi format koperasi atau format yang ekonomi gotong royong itu bisa lebih bagus buat desa. Jadi ketika nanti industri tidak selalu mencontek, kelembagaan bisnisnya sama dengan kota, karena itu belum tentu efektif buat desa. Nah, tapi ini adalah sebuah peraturan yang semangatnya seperti itu, tinggal kelembagaannya seperti apa itu yang penting dibuat ya. Lanjut. Tadi ada satu kata ya, kepemilikan modalnya milik petani ya, itu kan penting ya. Kalau PT nggak ada urusan dengan miliknya siapa, PT urusannya adalah uang yang punya saham, modal yang punya saham. Mau dia hantu blau, mau dia malaikat, mau dia setan, asalkan bawa uang, bawa modal, dia berhak punya saham besar. Tapi desa jangan diterapkan seperti itu, kepemilikannya harus tentang petani. Nah, ini kontribusi PT Pupuk Indonesia menunjang program korporasi petani, pendampingan dan capacity building, fasilitasi pemasaran, stok pupuk sesuai kebutuhan. Nah, ini kan yang dicari, ini tunggu-tunggu stok pupuknya ada atau tidak. Sama membantu menambah mitra pembeli termasuk. Ya. Lanjut, Mbak. Nah, ini perbandingannya kalau korporasi petani ya dengan agrosolution. Korporasi petani asumsinya tadi aja, fokusnya hanya kelembagaan saja. Ya, bukan tentang produktivitas. Dengan agrosolution, jumlah petani kalau korporasi harus banyak, tapi kalau agrosolution bahkan 5 petani saja bisa, 5 sampai 200 petani. Luas dan hamparan harus satu hamparan. Nah, ini kan repot ya. Sementara bapak ibu sekalian kan dari berbagai desa, bisa jadi tidak satu hamparan, terpisah-pisah. Nah, itu bisa dibuat dengan agrosolution. Tingkat kompleksitas ini sangat sederhana. Mekanisasi sama-sama ada, teknologi sama-sama ada, permodalan ada dan besar. Maka tadi kita bilang, kalau bicara korporasi yang ada di pikiran adalah
begitu ada modal besar semua beres, padahal tidak. Mau diguyur berapapun modal, kalau dapurnya nggak bagus, problem. Maka yang dia janjikan agrosolusi ada dan tidak terlalu besar, sesuai kebutuhan saja. Asuransi pertanian ada, inputnya ada, pupuk, benih, pestisidanya ada, gitu ya, disediakan. Oke, lanjut Mbak. Nah, maka kesimpulannya adalah beberapa kesimpulannya. Kunci kesuksesan program agrosolusi adalah adanya kenaikan produktivitas. Jadi ini fokusnya memang meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani tentunya. Kemudian ada peran serta dari hulu sampai hilir. Pendampingan petani oleh para PPL, ya, petani penyuluh lapangannya dan semua stakeholder, korporasi petani dan agrosolusi jadi bersama-sama. Kelembagaannya, iya mungkin dibentuk seperti korporasi, tapi sebenarnya cara geraknya tidak harus seperti korporasi. Cara geraknya harus kebersamaan, harus ekonomi gotong royong, ya. Dan kelima adalah program agrosolusi ini bisa menjadi langkah awal dalam rangka mendukung program korporasi petani tadi itu kan. Jadi ini istilahnya pondasinya diperkuat dulu, dapurnya, pondasinya atau sumber daya manusianya diperkuat dulu, baru kelembagaan itu gampang. Tapi kalau belum apa-apa kelembagaan tapi pondasinya nggak kuat, problem. Bisa dilaksanakan dengan skala kecil 10 hektar, silakan. Kalau tadi saya dengar cerita ada yang punya tanah bengkok sampai 30 hektar per desa gitu ya. Ya dicoba aja 10 hektarnya untuk program agrosolution ini gitu. Hingga ratusan hektar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka diskusi. Bagi para penanya, kita kasih termin 2 orang penanya dari para audiens untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Bang Punten, saya menanggapi dulu yang tadi sudah disampaikan dari Bang Budiman, khususnya untuk revisi undang-undang. Sebenarnya kita juga tadi sudah sampaikan bahwa dari awal undang-undang desa itu sebenarnya sudah kondusif ya sebenarnya. Cuma keinginan dari teman-teman itu ada penambahan. Perubahan. Ada perubahan isi untuk artinya untuk periodisasinya itu bisa sampai 9 tahun kan gitu, dengan 2 periode gitu, yang lebih kira-kira enggak terlalu inilah. Jadi lurah kesuwen ya bosen nggih. Bosen mboten? Ora nganti mati bae Pak. Nggih itu kemudian tadi saya setuju juga dengan adanya perubahan untuk sumber daya manusia. Itu sudah pas sekali. Kalau merubah yang lain merubah yang lainnya kayaknya nanti malah jadi tambah ruwet maning di desa. Sepertinya seperti itu. Lebih simpel itu kalau misalnya 2 tadi yang disampaikan itu akan kita. Kemudian untuk tanggal 17 Januari, monggo kalau kita sudah semangat semua, yuk bareng-bareng KB. Semangat KB enggak? Siap semua ya. Nah, nanti dengan teman-teman ini sebenarnya teman-teman juga akan hadir, cuma mungkin takutnya Bang Budi nggak hadir. Takutnya Bang Budinya nggak hadir gitu, karena sudah jadi komisaris BUMN sibuk gitu ya. Akhirnya jadi pada insya Allah nanti kalau sudah jelas semua, karena kita juga yang kemarin sampaikan ada asosiasi kemarin yang akapsi itu akhirnya jadi di teman-teman jadi bingung lagi, nanti ini arahnya mau gitu kan. Itu kemudian nanti tanggal 17 kita pastikan saja untuk kesana itu Benora nggak bingung, kita langsung minta untuk audiensi ke fraksi PDI aja. Gitu. Kayaknya lebih pas seperti itu tadi yang disampaikan kan, biar
kayaknya seperti itu, karena nanti kita anjung ning Jakarta pan gemboran pan rubuna pager siapa sih mau dirubuhaken kayak pan ketemu nih siapa pan rubuna pager siapa gitu. Makanya kita sepakati aja itu. Gitu. Atau Mas Yuda ada ya nanti ya. Saya nanggapi dulu yang tadi. Kemudian berkaitan dengan pupuk tadi, ini yang belum tahu kan untuk kita untuk bergerak di desa itu ini sebagai percobaan, artinya demplot atau langsung ini, karena kita juga belum tahu terkait hasilnya apakah dengan pupuk tadi Kaltim itu beda dengan ada penambahan fosfornya apa segala macam, bahan pupuk nanti biar disampaikan, atau benihnya juga beda misalnya, atau harus ada penambahan apa lagi, misalnya peralatan ada biopori atau segala macam. Ini juga nanti mohon penjelasan. Monggo yang lainnya barangkali sampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadudin dari Desa Tanjung Harja, Kramat, Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi terima kasih pada Mas Budiman Sutradmiko yang telah menyempatkan waktu. Saya dan teman-teman Kramat khususnya ini berangkat separuh mungkin karena hari ini harus berangkat, mestinya semua teman-teman Kades harus berangkat apapun alasannya. Jadi kira kita untuk berjuang ya harus mau berakit-rakit dahulu. Jadi begini, kalau cerita pupuk ini kaitannya masalah programnya koperasi, saya kira nomor 2, artinya kalau memang undang-undang desa perubahan bisa digolkan lewat leadernya Mas Sutradmiko dengan PD Perjuangan, saya kira untuk mengkondisikan masalah ini gampang, karena saat ini teman-teman Kades terutama menginginkan ada penambahan periodisasi jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tadi disampaikan oleh Mas Budiman bahwa untuk konflik politik setelah Pilkades, jangankan 1-2 tahun, kadang-kadang 4 tahun masih. Bagaimana akan membangun dengan kondusif? Jadi kita supaya membangun bisa kondusif, desa kondusif ya masa jabatannya jadi 9 tahun, tapi hanya 2 periode. Jadi sama dengan yang dulu 3 periode, tapi 6 kali 3. Nah kami menginginkan 2 saja, karena untuk 3 kali itu susah. Orang dengan 3 kali merasakan bosan masyarakat. Jadi 2 kali. Harapan kami teman-teman dari Tegal itu berangkat semua. Kalau nanti kita ketemunya dengan praksi PD Perjuangan, itu kan tidak semuanya. Yang di luar rame, jadi semua kabupaten ketemu, berarti menunjukkan eksistensi kepala desa keinginannya sama, bukan hanya segelintir orang. Ini kan kepentingan bersama. Yang jelas masuk ke praksi PDIP yang kaitannya masalah itu kan terbatas. Tapi di luar itu harus ribuan kepala desa Indonesia itu kumpul. Jadi menunjukkan bahwa kepala desa menginginkan yang sama untuk masa jabatan yang 9 tahun. Jadi kami sepakat dengan pasal 72 huruf C yang diperjuangkan oleh Mas Budiman, harapannya ini sangat cantik untuk kepentingan desa untuk 10 tahun 20 tahun ke depan. Ada beasiswa lewat dari dana desa. Dan kalau bisa jangan 10 tahun, jangan 10% Mas Budiman untuk dana DD. Kalau bisa lebih 10% dari APBN itu jangan, kalau bisa lebih. Jadi desa tambah makmur. Karena kami ternyata 2 tahun kena Covid aja nggak bisa membangun infrastruktur, Pak. Jadi luar biasa perjuangan teman-teman Kades Indonesia. Makanya kemarin saya mendengarkan diskusi dengan Komisi 5. Saya paling benci dengan teman-teman anggota DPR RI yang meremehkan kepala desa, karena dia belum pernah jadi kepala desa. Jadi enak jadi dewan pimpinan iya. Hanya 1 orang itu yang terakhir, saya namanya siapa nggak tahu. Itu yang hanya
Iya, saya itu mengikuti yang membela kepala desa, bahkan ngomong sama menteri desa yang ngomong di luar biasa, begitu ketemu Komisi 5 tuh mincret, akhirnya nggak berani, malah bilang nggak bisa dengan periodisasi. Kami harapkan itu 2023 langsung kalau syukur-syukur presiden, karena PDI Perjuangan punya presiden, membuat perpu pengganti undang-undang bahwa periodisasinya adalah 9 tahun, kemudian undang-undang yang nomor 6 tahun 2014 6 tahun, secara otomatis jabatan kepala desa mengikuti undang-undang peraturan yang baru pengganti undang-undang 9 tahun, itu akan lebih baik. Jadi untuk masalah pertanian kami pun kalau ya sepakat desa Kecamatan Kramat minimal ada 20 hektar lah dari beberapa desa siap demplot untuk pertanian yang untuk majukan. Tapi tujuan utamanya memang teman-teman supaya jabatan kepala desa menjadi 9 tahun 2 periode, 2023 bisa ditetapkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sinten namanya? Pak Sinten? Udin. Sadudin. Ya udah, saya kira ini udah mengkonklusikan ya, karena sikap Pak Sadudin mudah-mudahan juga tidak ditolak lah yang lain. Itu juga menjadi posisi PDI Perjuangan. 9 kali 2 itu bahkan kita sudah sampaikan di Ngawi, Jawa Timur. 9 kali 2. Istilahnya tolong hati-hati, jangan penambahan periode istilahnya. Perubahan. Mau memang nggak ditambah kan? Kan sama-sama 18 tahun. Jadi bukan penambahan, tapi perubahan. Ya. Karena kalau kata-kata penambahan itu diomongkan, itu bisa dipelintir. Pelintir, wah ini serakah. Tanduk, enggak artinya serakah dianggapnya. Jadi perubahan saja, ya. Ingat ya, jangan ngomong penambahan periode jabatan, perubahan. Ingat itu. Dan itu sudah menjadi sikap kita juga. Saya sudah ngobrol dengan Pak Sekjen. Itu disampaikan pada Ketua Umum dan akan digiring ke PDI, ke fraksi, dan kita sudah sampaikan juga ke Seskap di pemerintahan juga kan kader kita ya pasti akan sampai ke Pak Presiden. Jadi kurang lebih informasi ini sudah sampai ke Pak Presiden bahwa perubahan periodisasi jabatan 9 kali 2 plus ini juga harus dana SDM desa supaya warganya makmur ya. Saya kira itu aja Mas. Oke. Izin Pak Kalau saya menemani nanti tanggal 17 di lapangan ya. Mohon izin Pak Budiman menambahkan. Saya Yuda Kurniawan dari Desa Kepunduan, Kecamatan Kramat. Memang kerisauan teman-teman ini memang kan dengan adanya audiensi dengan kementerian ataupun lewat anggota dewan dan sebagainya memang sudah pernah dilakukan Pak. Makanya nanti kemarin ada muncul tanggal 22 dan terakhir tanggal 17 Pak Budiman. Cuman memang kerisauan teman-teman harapannya ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini ada perubahan dan masuk prolegnas, ternyata tidak ya, ternyata sudah diputuskan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tahun 2023 tidak masuk prolegnas. Makanya teman-teman inilah mau turun untuk demo ke Jakarta. Nah harapan kami dengan pertemuan ini ya, kami menyampaikan tadi apa yang disampaikan Mas Tanjung Harja benar, cuman ini saya coba menanya ke Pak Budiman biar teman-teman ini nggak resah Pak. Karena dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2020 dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Budiman pasal 72 ayat 2 ya, itu dicabut Pak dengan Perpu nomor 2 tahun 2020 ya, yang di pasal 28 Pak. Di pasal 28 Perpu nomor 2 tahun 2020 itu mencabut pasal 72 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Pak, yang dimana pemerintah pusat itu wajib mengalokasikan dana. Nah nanti kan 2024 ada pergantian kepemimpinan Pak. Harapan kami kalau Pak Jokowi oke, masih konsisten dengan adanya dana desa. Jadi ini yang teman-teman kemarin sudah pada di-share ya Pak Soka Tengah ya, dengan munculnya Perpu nomor 2 tahun 2020 itu mencabut Pak, mencabut pasal 72 ayat 2 dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Nah harapan kami nanti ketika sudah berganti kepemimpinan
apakah masih komitmen dengan undang-undang desa yang memberikan dana desa, ataupun sebaliknya Pak, berpegangan dengan perpu ini dana desa tidak diberikan. Oke, siap. Nah, terus yang kedua Pak, ini keresahan teman-teman juga nih, tadi udah sampaikan ada usulan itu masa jabatannya ditambah ya, ada dalam perubahan tidak 3 kali tapi 9 tahun tapi 2 kali. Cuman harapan kami ini biar teman-teman diperjelas Pak, karena jangan sampai nanti ada oknum Pak. Nah, karena ada oknum kepala desa yang bodohi kepala desa Pak. Bener nih perlu sampaikan, karena saya kalau saya ngomong tapi bukan istilahnya bukan nggak ikut-ikutan ya Pak, karena kami bicaranya dari segi aturan. Apakah nanti ini berlaku surut atau tidak Pak? Karena ada teman-teman yang dibodohi oleh ada oknum juga, diminta iuran Pak, diminta iuran otomatis nanti sampai jabatan tambah 2 tahun. Saya tolak Pak, tapi teman-teman kades pada mau Pak. Nggak bisa itu. Nah nih ya teman-teman ini dengar nih, masalah periode jabatan selama undang-undangnya belum dirubah. Jadi nanti ada pencerahan dari Pak Budiman, selama undang-undangnya tidak dirubah, itu jangan sampai nanti tergiur moni jabatannya tambah 2 tahun ya, karena nggak bisa serta merta seperti itu, kecuali ya ada Pak Presiden mengeluarkan perpu karena terkait dengan masa 2024 ataupun 2025. Tak pindah Len, mohon izin Pak Budiman tak pindah. Karena untuk tahun 2024 dan mulai 2023 akhir itu ada moratorium pilkades Pak. Pilkades itu tidak dilaksanakan, ditunda sampai setelah perhelatan pemilu. Lah, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PJ itu berasal dari PNS. Ya, harapan kami ini juga ada usulan Pak, PJ jangan dari PNS, tapi kembalikan ke sebelumnya itu warga lewat musdes. Ternyata pun sekarang ini PJ boleh, tapi hanya dibatasi untuk PJ yang PAW, pejabat antar waktu, yang boleh dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah sampai dengan voting terakhir. Nah, harapan kami kalau memang tahun 2023, 24 dan 25 ada moratorium, pejabat kepala desa itu dikembalikan lewat kearifan lokal, lewat musyawarah desa Pak. Itu mungkin yang lebih bijaksana. Nah, dan terakhir teman-teman, kalau nanti tanggal 17 kita geruduk ke Senayan, dan nanti mungkin Pak Budiman bisa memfasilitasi kami untuk audiensi. Kalau tidak ada kekuatan ataupun dari Pak Budiman people power lah ya, kita kepala desa bisa menggaungkan kalau sampai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak dirubah, kami akan mogok, tidak mau bantu pemilu ya. Karena terus terang kalau pemilu Pak, kami kades itu repot Pak, disuruh bantu pemilu sampai katakanlah kami menanggapi dari partai politik sebagaimana di desa, kami nanti mogok, tidak mau ikut membantu kegiatan pemilu 2024. Itu saja Pak, terima kasih. Tapi gini, mungkin Mas Yuda bisa diterangin Mas Mumin, ini sudah masuk prolegnas. Sudah masuk prolegnas ya. Sudah ada daftarnya di websitenya, sudah ada. Sudah. Ya. Sudah. Kedua, soal kemarin itu karena ada pandemi Mas, sehingga alokasi dana desa sebagian diarahkan untuk menangani soal pandemi itu. Tapi itu bisa diubah perpu itu. Bahkan kalau saya kan usul, dan usulan saya sudah diterima pimpinan partai saya, perlunya bukan cuma bahkan ditambahi dengan pasal C itu, ayat C, pasal 72 ayat C ditambahi dana SDM desa. Jadi ya ini komitmen, ini komitmen saya kan ketika ketemu dengan kepala desa dari Jawa Timur waktu itu bicara soal 9x2, oke, kita akan perjuangkan, kita akan bantu. Syaratnya kalian juga berjuang dana sumber daya manusia desa juga. Jangan cuma 9x2. Karena begini Bapak Ibu, dulu pada waktu cerita undang-undang desa awal,
waktu undang-undang desa awal, saya ini tidak pernah memungut serupiah pun loh dari kepala desa. Zaman undang-undang desa dulu tidak memungut serupiah pun dari kalian. Loh, kalau saya mengut uang dari kalian, saya sudah kaya raya kan? Apa saya urunan malah? Oh ya, oke, kelingan ya. Saya lupa malah. Serius, saya malah tidak mengut serupiah pun. Tapi jadi, ya jadi. Jadi itu ibadah saya lah ya, itu ibadah saya. Selama undang-undang desa jadi, artinya saya akan dapat ganjaran dari situ. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau ngomong bahwa jangankan itu kita kembalikan, harus kembali karena pandemi kan sudah reda, ya. Kemarin memang saat pandemi memang harus Bapak Ibu. Kita nggak bisa serahkan sendiri-sendiri karena nanti bisa untuk macam-macam, sementara kita harus menangani pandemi. Nah, sekarang pandemi sudah mereda. Bisa dicabut, bahkan ya harus kembalikan pasal 72 satu, bahkan dalam revisi selain bicara periodisasinya dirubah bukan ditambah ya, juga perlu ada dana sumber daya manusia desa ya. Itu usulan saya dan insya Allah PDI Perjuangan akan ada di belakang situ, dan saya siap berdebat dengan siapapun yang menolak itu ya. Nah, soal PJ nanti saya baru tahu, saya pikirkan ya, mulai kapan itu PJ nya mulai kapan? Oh, dari ya, oh ya, di undang-undangnya ya. Tapi kembali pada soal komunikasi politik pada waktu undang-undang desa dulu, memang tujuan utama dana desa waktu itu ya. Tapi kan kita jangan cuma ngomong bicara dana desa dan periodisasi dulu kan menjadi dari berapa? 8 kali 2 menjadi 6 kali 3 sama dana desa kan utamanya. Tapi kan kita bicara yang lain juga kan, bicara musyawarah desa, bicara BUMDes nanti. Jadi besok tuntutannya jangan sekedar periodisasi tapi juga soal dana SDM desa. Saya kira itu ya. Ya teman-teman ya, saya kira itu saja Bapak Ibu, monggo. Ya, izin dari Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Budiman dan seluruh yang di depan yang saya banggakan, dan kami bersaksi bahwa Bang Budiman adalah salah satu tokoh yang sangat berjuang keras di dalam undang-undang desa, dan kami yang merasakan saat ini. Dan mudah-mudahan di undang-undang desa perubahan ini juga banyak kontribusi yang tentu kami tunggu, karena tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman dari Tegal berkaitan dengan perubahan undang-undang desa. Dan tentu yang kami harapkan, kalau dulu banyak teman-teman yang berjuang undang-undang desa tapi tidak merasakan, mereka hanya berjuang saja, berarti mereka hanya sebatas pahlawan karena tidak merasakan bagaimana nikmatnya dana desa. Begitu juga pada saat sekarang ini kita semua sedang bergerak, berjuang untuk perubahan 9 kali 2. Tadi sepertinya sudah ditanyakan oleh sahabat kami Mas Yuda. Artinya kami mohon pencerahannya, apakah memungkinkan, dan mohon dari sudut pandang hukum tata negara, ketika memang nanti dikabulkan atau revisi undang-undang itu disahkan yang berkaitan dengan masa jabatan 9 tahun kali 2, apakah itu berlaku surut? Apakah kita yang saat ini mungkin purna di 2024, 25, 26 itu nanti akan bisa merasakan penambahan 9 tahun secara otomatis. Kemudian untuk undang-undang desa, saya yakin mungkin atas kerja keras teman-teman kepala desa akan menuai hasil sukses itu. Dan saya sangat tertarik dengan agro solution ini, mungkin karena saat ini kita juga tidak boleh pura-pura tidak tahu dengan persoalan para petani yang saat ini menjerit. Karena masyarakat Brebes khususnya, saya rasa Tegal juga sama, itu jelas masyarakat mayoritas petani.
Jadi saat ini betul pupuk itu bukan hanya mahal tapi langka. Ini persoalannya. Kalau mahal mungkin barangkali kami masih bisa menggadaikan barang untuk mendapatkan pupuk yang sesuai harapan. Tapi kelangkaan ini yang justru membuat pemikiran petani bahkan tidak menutup kemungkinan generasi muda untuk jadi petani itu ciut nyalinya. Sehingga perlu dibentuk dari sekarang apa yang menjadi harapan Bang Budiman. Saya sepakat SDM terutama pemikiran para remaja sekarang agar bisa menjadi petani industri. Jadi bukan hanya menjadi, betul maksudnya seperti itu. Karena saat ini kita hanya mengadopsi dari para terdahulu. Bahkan Brebes itu terkenal petani yang radikal. Kenapa? Karena mereka tidak pernah kenal musim, tidak mau kenal situasi dan kondisi, bahkan penggunaan pestisida itu sudah mendapatkan peringkat pertama di dunia pengguna pestisida tertinggi. Artinya ini perlu ada pembelajaran, dan kemudian ketika memang agrosolution itu memang bisa menjanjikan apa yang sudah dipaparkan tadi, ya mungkin antara kos atau biaya lebih hemat dengan biaya yang lebih banyak tapi hasil lebih maksimal, itu yang menjadi harapan kami. Sebenarnya petani sekarang tidak hitung-hitungan subsidi dan sebagainya, yang dibutuhkan adalah kenyataan dan ketersediaan pupuk yang memang dibutuhkan. Jadi memang mirisnya saya bicara kondisi yang sekarang, ternyata kartu tani saja itu ternyata tidak berfungsi secara maksimal. Kartu tani hanya ada di Jawa Tengah, ya. Tapi ternyata dari kuota yang ada, contoh di kecamatan kami, kuota yang ada hanya terserap sekitar 50%. Yang 50% tidak tahu kemana, mungkin dalam tanda kutip ini sudah permainan cukong-cukong di atas, saya nggak tahu. Tapi inilah yang mirisnya, lagi-lagi kami menjadi objek para petani itu. Jadi sebuah harapan ini juga, di samping kami berjuang untuk periodisasi, kami juga tetap berjuang untuk kepentingan petani yang ada di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Oleh karena itu mungkin nanti saya pengen lebih cermat lagi untuk konsep agrosolution untuk mendukung korporasi pertanian dalam ketahanan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahi, okay. Terima kasih Pak Budiman. Saya ingat betul Pak Budiman di tahun 2027, 2028 dan selanjutnya, waktu di Senayan itu memang luar biasa. Pak, kedatangan Pak Budiman itu selalu dinanti, dan saya berharap nanti di tanggal 17 Januari juga Bapak bisa datang. Saya yakin teman-teman kepala desa tadi sudah menyampaikan semua. Harapan saya mudah-mudahan apa keinginan teman-teman kepala desa bisa terwujud, dan saya yakin kalau Pak Budiman hari depan, saya setuju sekali kalau beliau untuk ikut jadi kontestan di RI 1 atau RI 2. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap nggih? Cekap nggih? Cekap ya Mas ya, nanti ngobrol sendiri. Soal undang-undang Mas, betul tadi Mas sudah, itu enggak ada aturan berlaku surut itu. Sebagai sebuah produk legislatif itu tidak dimungkinkan. Tetapi bisa saja ada diskresi eksekutif presiden. Nah, jadi urusan surut enggak, urusan undang-undang direvisi itu urusan DPR dan presiden. Ya, ini logikanya kayak gini nih. Urusan undang-undang direvisi adalah urusan DPR dan presiden. DPR itu banyak aktor. Cari aktor yang paling dirungu, paling didengar, cari fraksi terbesar. Tapi karena juga ini urusannya eksekutif, undang-undang, ya cari yang paling dekat dengan eksekutif, yaitu presidennya, bukan partai menterinya, ya presidennya.
pimpinannya, ya, tuh. Tapi bagaimanapun juga dia tidak bisa berlaku surut. Namun keputusan berlaku surut atau tidak surut adalah keputusan politik, itu diskresi, kewenangan khusus dan unik miliknya presiden. Itu juga akan berkait dengan posisi politik si capresnya, gitu. Ya, paham nggih logikanya kayak gitu ya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini siji-siji Pak, siji-siji disetujui disit nembe ya. Aja loro-lorong kok piben durung disetujui wis njaluk diskresi. Bertahap. Kemudian tadi yang kenapa? Ruben. Iya. Assalamualaikum. Mas Budiman, terima kasih sudah hadir di desa kami, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal itu seyogianya bukan hanya kabupaten, tetapi desa besar, Pak. Itu yang perlu dicatat. Kabupaten Tegal adalah desa besar. Artinya 2024 nanti biar bupatinya dari desa. Dan Indonesia juga hanya desa besar, jadi nanti bisa jadi presidennya setelah presidennya dari wali kota, 2024 presidennya dari desa kan. Bapak Ibu, mumpung di sini ada komisaris BUMN produsen pupuk, kepala desa itu selalu menjadi alamat lemparan batu oleh petani pada saat pupuk langka. Nggih. Ini yang saya ingin mohon sedianya. Hari ini pupuk langka yang disalahkan selalu kepala desa. Oke. Maka komisaris produsen pupuk hari ini hadir. Mohon izin untuk keberaniannya hari ini menyediakan dan menyiapkan kontrak hak distribusi pupuk kepada desa melalui BUMDes. Berani untuk ambil langkah itu, maka itu revolusi pupuk, revolusi pertanian. Sip, melalui Kabupaten Tegal di pertama. Kue tek tagih Mas Budiman. Lagi, karena kepala desa hanya diwajibkan selama ini untuk mendata petaninya berapa, sawahnya ada berapa luas, potensi dan yang lain sebagainya. Tetapi pada saat musim tanam, kepala desa tidak bisa apa-apa, terutama di soal kendali distribusi pupuk. Pada saat distribusi pupuk berada di BUMDes, dalam hal ini kewenangannya ada di kepala desa, maka desa yang lebih tahu tentang desa adalah kepala desa. Terus, kemudian yang kedua, Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu memberikan kewenangan bagi desa menjalin hubungan kerjasama, investasi. Tetapi produk hukum turunan, aturan turunan dari Undang-Undang nomor 6, terutama di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016, itu melarang tanah kas desa di HGU-kan. Kenapa? Ketika tanah kas desa di HGU-kan harus minta izin bupati. Padahal bupati tidak memiliki kewenangan yang cukup tentang hajat hidup pengelolaan pemerintahan desa. Artinya, Perbum saja bisa kalah oleh Perkades berkaitan dengan kewenangan desa. Kebetulan kita juga kan ada Bumdesma yang transformasi OPK, PNPM, itu kita juga anggaran sebenarnya dananya banyak sekali di sana dan tidak bisa diputar lagi, simpan di silin, di bekeder, duitnya utuh, malah kan seperti itu. Kemudian juga kita terkait dengan gudang, kemudian peralatan untuk
pendistribusian segala macam, ya insya Allah kita siap semua. Siap ya? Yeah. Baik, kalau kesiapan desa sih saya yakin, karena awalnya kesiapan desa juga karena ada dana desa ya, jadi bisa dibangun gudang dan lain-lain. Ya semua ya berkat perjuangan dari Undang-Undang Desa. Mengenai pupuk saya kira nanti bisa ada tindak lanjut ya, mungkin sinergi dengan Kiai Kampung dan beberapa perwakilan kepala desa untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya kayak persoalan kelangkaan pupuk ya, terus kartu tani dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau saya bicara kartu tani itu kan idenya bukan dari kawan-kawan kita. Jadi kartu tani itu bukan idenya dari kawan-kawan kita, mungkin bapak-bapak sudah tahu. Tapi kalau soal kelangkaan pupuk mungkin ada solusinya, maka kami memberikan solusi-solusi yang nanti kawan-kawan dari PT Pupuk Kaltim nanti bisa langsung. Saya undang juga nanti kalau sudah ada waktu untuk bertemu dengan perwakilan ya dengan kepala desa. Ya, saya upayakan dan saya kawal soal kelangkaan pupuk di Tegal, termasuk di Brebes nanti, karena Brebes juga ikut ya. Saya keinget terus dengan Mas Datuk itu ya, terngiang-ngiang di kuping saya ini, perjuangkan, tolong perjuangkan gitu. Hari ini kita ketemu lagi dan membuktikan bahwa dari Bara JP dengan Bung Budiman sinergi untuk mengawal hal tersebut gitu. Sudah begitu. Nanti mungkin saya sampaikan ini untuk ini ya, untuk Kiai Kampung dari Pangkostrat Bang Maruli, nanti sebetulnya komunikasinya sudah clear ya, sudah clear soal bantuan alat untuk air ya, sedot air ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan Ketua Umum Kiai Kampung dan Bang Uje. Kemarin sudah bilang namanya komunikasi itu sudah clear, nanti ada kerjasama termasuk dengan soal pupuk, begitu ya. Begitu saya kira tidak ada tambahan lagi ya, nanti mungkin diskusi di rumahnya Pak Haji ya. Oke, saya berikan kembali ke moderator. Saya kira cukup untuk diskusi kita pada hari ini. Mari kita tutup diskusi pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, ada sesi foto bareng bersama Bang Budiman, juga Pak Sony, juga Pak Kades, juga Forum Kiai. Dari saya moderator, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.